Shalom dan selamat datang ke BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Pelayanan Pemuda-Pemudi BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah akan mengadakan ibadah online setiap malam Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Google Meet. Dan pada minggu ini, kita akan diberkati dengan perkongsian oleh Encik Raymond Uni. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Marilah kita bersama-sama memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melayani. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Ya, selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini. Diharapkan semua jemaat telah mempersiapkan hati, telah mempersiapkan diri untuk bersama-sama terlibat di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita imani bersama bahwa melalui kebaktian kita pada pagi ini, kita akan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Kita akan memperoleh damai sejahtera dalam kebaktian kita pada pagi ini. Oleh itu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih lanjut dalam kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kami tahu sepanjang hidup kami, sejak lahir sampai saat ini, kami percaya bahwa Engkau sangat setia bagi setiap pribadi kami. Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, karena kami rindu di dalam kebaktian kami pada pagi ini, kami akan mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Bagi yang mengalami pergumulan di dalam hidup, kami berdoa, biarlah Engkau memberi pelepasan kepada mereka. Yang mengalami sakit tubuh jasmani, Tuhan Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun yang sakit pada hari ini, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan saya juga berdoa bagi setiap kami Tuhan, curahkan sukacitamu di dalam hidup kami, agar lewat kebaktian kami pada hari ini Tuhan kami diteguhkan. Bahkan kami akan menjadi jemaat yang semakin hari semakin rindu dan haus mencari Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan, bahkan pujian penyembahan kami yang akan kami sama-sama lakukan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Biarlah kedaulatan Tuhan yang kami rasakan di dalam persekutuan kami bersama, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus, kami rindu lewat kebaktian ini kami akan semakin hari diteguhkan di dalam Engkau. Bahkan semakin hari kami semakin rindu untuk mencari wajah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami semakin jauh, tapi biarlah kami semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri dimanapun kita berada di rumah kita. Sama-sama berdiri. Kita akan memuji ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan dengan sebuah lagu lagi, berdoa dan berjagalah. Ya, telu ngalang-ngalang sa telu. Kalau telu ti lagunya. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tapi bangun, berjagalah dan
tetap sadar bila saat hari Tuhan itu tiba. Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara bertobat dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju zirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upamu telah sedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ya, teluh ngalang-alala. Haleluya. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tanda-tanda zaman telah nyatalah. Siapa hidup tanpa peduli apa yang difirmankannya, untuk selama-lamanya. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju zirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upamu telah sedia, terima mahkota kehidupan. Kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup sebagai anak terang, hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju zirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upamu telah sedia, terima mahkota kehidupan. Kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan dalam keadaan kita tetap berdiri. Kita tahu bahwa keadaan hidup kita ketika ini sangat mencabar. Kita semua tahu iman kita harus tetap pegang. Jadi mari kita katakan, kami mau mencintai Engkau Yesus. Apapun situasi hidup kita ketika ini, apapun cabaran yang kita alami, kita mau tetap pegang iman kita. Kami mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan, ini kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Abba, Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau pakai kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang prihatin dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh pun kehidupan ketika ini Tuhan sangat mencabar, tapi Tuhan tetap ada bersama kami. Dan kami mau mengimani Tuhan, kami mau mencintai Engkau sepanjang kehidupan kami, apapun situasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji dan sembah kami kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau saja Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat dari kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini karena kita dapat bersama-sama memuji Tuhan, dapat datang menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kita puji Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, terlebih dulu kita menghadap meja Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan suci pada saat ini. Oke, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil untuk kita daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28.
1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Dan mari kita membaca firman Tuhan. Saya membacanya untuk kita demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci. Dengan cara yang sederhana, perjamuan suci ini memperingatkan bagi kita arti kematian Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuh Yesus yang telah terpecah atau dipecah oleh karena kita. Dan minuman ini juga melambangkan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Yesus Kristus di hadapan umum, dipersilakan untuk mengambil perjamuan Tuhan pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan tanpa sedia. Jadi sekarang kita berhenti sejenak bersama-sama. Jadi sekarang saya beri waktu untuk jemaat Tuhan menyediakan roti dan airnya, dan mari kita sama-sama persiapkan diri. Kita ambil roti dan minuman kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama mengambil roti dan air kita pada saat ini. Saya beri waktu. Oke, sekali lagi kita diperingati dengan firman Tuhan. Ia berkata, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa.
Tuhan, Bapa kami di sorga, pada saat pagi hari ini kami jemaat Tuhan sama-sama duduk bersama di meja Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, untuk memperingati tentang kematian dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon supaya Tuhan Engkau memberkati roti yang ada pada kami dan air yang ada pada kami, supaya ini sungguh-sungguh memberi kekuatan, dorongan dalam iman kami, supaya kami sungguh beriman kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita pegang roti kita. Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama makan dan kemudian kita minum, masing-masing kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi ini kami telah mengadakan perjamuan suci untuk mengingat kembali tentang kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang mati di atas kayu salib, darah-Mu tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Dan kami berdoa mohon berkat Tuhan melalui perjamuan suci ini kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, seterusnya mari kita sama-sama melihat firman Tuhan yang kita siapkan untuk hari ini. Ini merupakan satu makanan rohani bagi kita, khususnya pada saat yang sangat sukar pada masa ini. Jadi kita akan melihat daripada firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita daripada Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat 44. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan ini dan saya membacanya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu duga. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya angkat temanya sesuai dengan pembacaan ini, yaitu siap sedia. Pendek saja, yaitu siap sedia, yang kita ambil daripada firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi. Saudara, memandang keadaan sekarang ini, satu keadaan yang sangat berbahaya kepada kesehatan manusia, yaitu penularan wabak COVID-19 semakin meningkat dengan mendadak. Semakin hari semakin naik dan tidak menurun. Oleh karena itu, firman Tuhan datang kepada kita di dalam pikiran kita dan mendorong kita untuk kongsikan firman ini kepada jemaat Tuhan pada hari ini. Melalui firman ini Tuhan ingin memperingatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan supaya kita siap sedia dan tidak lalai di dalam hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari-hari yang akan datang ini. Lebih baik kita diperingatkan supaya kita tidak berlengah-lengah lagi di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi di dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, biasanya di dalam budaya kita orang Kenyah ini, bila kita mendengar ada musuh akan datang menyerang kita, ketika itu orang memukul jatung, itu dinamakan dalam bahasa Kenyah jatung, dan mereka nekegan jatung kata orang Kenyah. Selain itu, ada orang yang disuruh pergi berteriak atau bekak kata mereka untuk memberitahu kepada semua orang dengan tujuan supaya semua orang tahu dan mereka bersiap sedia. Demikian agaknya rasa hati kita sebagai hamba Tuhan pada masa ini untuk memberitahu kepada semua jemaat Tuhan supaya semua kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kita tidak tahu atau tidak mau ada yang tidak tahu, sehingga mereka akan terkejut menghadapi musuh dengan tiba-tiba. Saudara, Alkitab berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hendaklah kamu juga siap sedia. Itu kata firman Tuhan. Nah, kata-kata ini ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mereka bertanya kepadanya mengenai bilakah bait Allah akan diruntuh. Sebab sebelumnya Yesus memberitahu kepada mereka bahwa bait Allah itu akan runtuh. Kata mereka kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Itu pertanyaan mereka. Untuk menjawab murid-muridnya, Yesus memberitahu bahwa sebelum itu berlaku katanya banyak hal yang akan berlaku ataupun yang terjadi. Itu dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Dan itu pun merupakan tanda bahwa hal yang dikatakan itu sudah dekat. Tidak lama lagi katanya itu akan terjadi. Dan Yesus beritahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu perkara itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi oleh karena itu makanya pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ini. Tiada yang tahu hari dan saat itu akan terjadi. Nah, baik malaikat katanya di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu kata Yesus, hanya Bapa sendiri saja. Yesus berkata, karena itu katanya,
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, hendaklah kamu juga siap sedia. Nah, saudara yang kekasih, ini yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Bagaimana seharusnya kita dapat berjaga-jaga dan bersiap sedia? Mari kita lihat firman Tuhan. Ada beberapa perkara yang perlu kita pikirkan ataupun yang perlu kita lakukan. Itu merupakan langkah-langkah kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Mari kita lihat satu persatunya. Yang pertama ialah jangan lalai seperti orang pada zaman Nuh. Saudara, jangan kita lalai, ya. Atau dengan arti kata lain, jangan kita tidak mengindahkan ataupun tidak bersungguh-sungguh lagi di dalam iman kita. Tuhan mau pada waktu ini, Dia mau supaya kita bersungguh-sungguh di dalam iman kita kepadanya, ya. Jangan kita seperti mereka waktu zaman Nuh. Yesus berkata kepada muridnya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, kata Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya kita jangan lalai lagi dalam hidup kita. Kita perlu siap siaga, ya, dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Orang pada zaman Nuh, ramai orang lalai terhadap Allah. Mereka tidak pikir Allah, mikir yang lain-lain saja, mikir makan saja, ya. Mereka berlenga-lenga. Mereka melakukan apa saja yang jahat di hadapan Allah. Mungkin Nuh juga pernah memberitahu kepada mereka sebelum air bah itu datang. Jadi Nuh pernah bagi tahu dengan mereka, karena dia tahu bahwa Tuhan yang memberitahu kepadanya dan menyuruh dia membuat sebuah batra yang cukup besar. Dan pada saat itu Nuh beritahu kepada orang-orang pada masa itu, tetapi mereka tidak peduli. Mereka suka memuaskan hawa nafsu tubuh dan hidup dalam keduniawian. Tidak dikatakan mereka membunuh, tidak mencuri, tidak bersundal, dan tidak juga mereka mengucapkan kata-kata yang jahat, tetapi mereka dilenyapkan. Kenapa? Karena mereka lalai, karena mereka tidak peduli, tidak ingat Tuhan lagi dalam hidup mereka. Mereka semua kecuali Nuh penuh perhatian dalam urusan duniawi dan tidak menghiraukan firman Tuhan. Walaupun ada firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka tidak peduli kepada firman Tuhan. Nah, hal inilah yang menyebabkan mereka dibinasakan. Perhatikanlah saudara, bila seluruh dunia di mana-mana tidak peduli dengan agama atau kehidupan rohani, ini sesungguhnya segala yang bagi mereka lebih berbahaya daripada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kita kata kita percaya kepada Yesus tapi tidak peduli Tuhan, kita lebih berbahaya daripada orang yang tidak percaya. Makan dan minum diperlukan untuk memelihara kehidupan manusia. Kawin dan mengawinkan diperlukan untuk memelihara kehidupan umat manusia. Tetapi hal-hal yang sah juga menurut hukum telah menghancurkan manusia pada waktu itu. Yang benar mereka tidak lakukannya. Ini yang menyebabkan mereka binasa ketika air bah. Karena dikatakan di sini mereka mengelolakan perkara itu dengan secara tidak sah dan tidak benar. Makan lebih-lebih. Minta maaf.
Orang telah menjadi sangat berlebihan sampai tidak masuk akal dalam melakukan hal-hal itu. Makan, minum, kawin dan mengawin, mereka lakukan perkara itu tidak masuk akal katanya. Tidak wajar mereka pakai itu. Orang pada masa itu dikatakan benar-benar dilahap atau keterlaluan dengan hal-hal itu. Ini yang membuat mereka tidak ingat Tuhan. Mereka pikir itu saja, mereka lupa kepada Tuhan. Orang pada masa itu sungguh-sungguh asik atau seronok, menaruh perasaan cinta yang amat sangat pada dunia dan kedagingan. Mereka berbuat seperti itu sehingga penghancuran datang tiba-tiba kepada mereka. Jadi mereka tidak dapat buat apa-apa. Memang sebelumnya seperti yang dikatakan tadi, mereka telah pun diperingatkan oleh Tuhan atau melalui Nuh, namun mereka tidak mau bertobat. Nuh, Tuhan Allah beritahu kepada mereka supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Inilah kelalaian yang kita lihat. Nah, melalui pelayanan Nuh memanggil mereka untuk menangis dan meratap, kemudian baru bersukacita dan bergembira. Itu dikatakan di dalam ayat Yesaya 22 ayat 12. Sekarang marilah kita menangis dulu, kata Nuh, selepas itu baru kita bergembira. Tapi mereka tidak peduli. Apa yang mereka lakukan itu merupakan dosa yang tidak terampunkan bagi mereka. Saudara yang kekasih, inilah kelalaian manusia pada waktu itu. Orang-orang pada masa itu merasa aman dan bersikap tidak peduli. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Bukankah Allah telah memberikan cukup peringatan kepada mereka melalui Nuh, ya, seperti yang kita katakan? Bukankah Ia memanggil agar mereka bertobat dan menantikan mereka dengan sabar? Nuh tunggu-tunggu mereka mau bertobat. Dalam masa Nuh membuat batera, tapi mereka tidak datang-datang bertobat dan datang kepada Tuhan waktu itu. Saudara yang kekasih, perhatikan apa yang kita ketahui tentang hal-hal yang perlu untuk damai sejahtera kita yang kekal. Bila kita tidak mengimaninya dan mengembangkannya, itu sama saja seperti kita tidak mengetahui hal yang baik. Saudara, ini firman Tuhan yang kita lihat di sana. Itu yang pertama, jangan kita lalai seperti orang pada waktu Nuh. Yang kedua di sini ialah ambil kesempatan datang kepada Tuhan Allah, mohon pengampunan. Ini yang kedua. Kita siap datang kepada Tuhan. Ambil kesempatan, tiap-tiap kesempatan kita ambil untuk datang kepada Tuhan, mohon ampun. Yesus beritahu nasihat kepada murid-muridnya. Karena itu berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Maksud ayat ini ialah sebelum Tuhan Yesus datang, kamu ambillah kesempatan ini, kata Yesus, yang sedikit saya berikan bagi kamu yang masih ada ini, untuk kamu datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Ya, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan Yesus beri kesempatan kepada anak-anak Tuhan pada waktu itu, supaya mereka ambil kesempatan itu yang sedikit Tuhan berikan. Maksud ayat ini juga sama dengan apa yang telah dikatakan di atas tadi mengenai Nuh itu, yaitu di mana dikatakan Nuh menantikan mereka. Walaupun dia bagi tahu kepada mereka, dia tunggu mereka datang kepada Tuhan, tidak juga mereka datang. Begitu juga kata-kata Tuhan Yesus ini yang kita lihat di sini. Nah, menurut Rasul Paulus bahwa Tuhan dia memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya dan memohon keampunan daripada Tuhan. Oke, jemaat Tuhan yang kekasih, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang menggerakkan hati saya untuk menyediakan firman ini. Karena ini merupakan satu tanggung jawab kepada saya sebagai hamba Tuhan, menyampaikan kata-kata ini kepada kita sebagai jemaat.
kita diberi kesempatan supaya kita ambil kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katanya, dia sabar katanya terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua yang berbalik dan bertobat. Itu kita lihat dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Allah sabar terhadap kita. Allah memberi kesempatan kepada kita karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kesempatan, kita perlu ambil kesempatan. Ambil kesempatan datang kepada Allah dalam doa, ya. Jadi ingat kepada tema SIB pada tahun ini adalah berdoa dan meneroka. Sangat penting kita berdoa kepada Tuhan. Ini kesempatan Tuhan beri kepada kita supaya kita datang berdoa kepadanya. Kita berdoa kepada Allah merupakan satu cara kita datang atau ambil kesempatan untuk mohon pertolongan daripadanya. Kata Yesus kepada muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya Yesus, dia menyuruh mereka ambil kesempatan untuk bersama-sama dengan dia. Ambil kesempatan datang kepada Tuhan atau berdoa kepada Allah pada saat-saat yang sangat sulit di dalam kehidupan ini adalah sangat-sangat penting bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Berdoa adalah merupakan cara murid Yesus berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Mereka harus melakukannya atau berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini perlu kita lakukan jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita perlu ambil kesempatan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pada waktu ini. Kita harus ambil kesempatan yang ada ini untuk menanti Tuhan dengan sabar. Memang hal menanti ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Susah dalam hidup manusia. Namun kalau kita sudah cukup siap sedia, ada pelita dan ada minyak yang cukup, walaupun mungkin kita tertidur dalam kehidupan iman kita, tetapi bila Tuhan datang dengan tiba-tiba kita dapat bangun dan pergi bersama-sama dengan Dia. Ini sangat penting. Kalau kita menyediakan segala sesuatu, sama seperti 5 orang gadis yang bijaksana itu, masuk bersama-sama mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin. Mereka ada pelita, ada minyak yang mereka sedia, walaupun mereka mungkin tertidur, tapi ketika mempelai datang, mereka bangun dan mereka juga dapat masuk bersama dengan mempelai laki-laki. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, saudara yang kekasih. Berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan Yesus berarti menjaga diri kita, menjaga sifat hidup kita selama kita menantikan Tuhan. Kita perlu menjaga sifat kehidupan kita dengan baik, ya, dan kecenderungan pikiran yang kita inginkan untuk menjumpai Tuhan Yesus kalau Dia datang. Menyadari tanda-tanda pertama kedatangan Tuhan, sehingga kita dapat segera mengikut geraknya bila Dia datang. Untuk seterusnya, kalau kita bersiap sedia menantikan Tuhan. Jadi itu yang kedua yang kita lihat. Yang seterusnya, minta maaf. Yang ketiga ialah bertobat dari segala dosa. Yesus berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, ayat 44. Tidak ada gunanya, saudara, kita berjaga-jaga bila kita tidak berada di dalam keadaan siap sedia. Ya, kita harus mengikut Tuhan kita, harus menjaga agar pelita kita selalu siap sedia dan bersih. Ya, artinya kehidupan kita bersih. Kita sudah bertobat dari dosa kita. Apapun dosa kita perlu bertobat dari segala-galanya. Itu yang dikatakan menyediakan pelita dan yang bersih di sini. Allah mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16.
bertobat dari dosa adalah perintah firman Tuhan. Sebagai tingkah ataupun sebagai langkah bijak yang perlu diambil oleh setiap orang, tidak ada yang terkecuali, tidak pilih untuk mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapapun dia saudara, dia sangat penting bertobat. Baik ya orang yang tidak kenamaan, baik orang yang kenamaan, harus bertobat kalau ada dosa. Mempersiapkan diri, ya karena Tuhan sudah dekat, dikata di sini. Bertobat adalah cara kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Ini yang kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara, semua kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Kalau kita masih ada dosa dalam hidup kita, kita cepat-cepat bertobat. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kita perlu bertobat dari dosa kita, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Ayat 42. Kita tidak tahu bila hari Tuhan memanggil kita setiap diri. Kejadian 27 ayat 2. Apakah besok? Apakah malam nanti? Tak tahu kita bila Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu apakah yang diberi ataupun waktu yang lama untuk hidup. Kita tidak tahu apakah Tuhan beri hidup kita panjang dalam dunia ini atau tidak. Kita juga tidak tahu seberapa singkatnya waktu untuk hidup kita, karena bisa saja lebih singkat daripada yang kita harapkan. Misalnya saya mungkin mau hidup sampai 80 tahun. Tapi berapa yang Tuhan berikan kepada saya? Sebelum sampai 80 tahun Tuhan panggil saya. Kalau saya tidak siap sedia. Ini yang kita perlu dengar firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu saudara, bertobatlah, biarlah kita setiap hari menanti-nantikan hari Tuhan dan hari penghakiman untuk datang pada hari apa saja, tapi kita sudah siap sedia. Bila saja Tuhan datang, kita siap. Yang terakhir, ialah macam mana kita bersiap sedia, kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Sudah kita bertobat dari dosa kita, kita mengaku kita sudah orang berdosa, kita menyerah sisa hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 44. Nah, kita harus siap sedia menyerah diri kita kepada kehendak Tuhan atau kepada kedatangan Tuhan, sebab kedatangannya pasti akan datang, cuma kita tidak tahu bila datangnya. Saudara, ini sangat penting dalam hidup kita semua sebagai anak Tuhan. Kita serah seluruh hidup kita ke dalam kuasa Tuhan. Buatlah pengakuan kita kepada Tuhan sama seperti Maria. Kata Maria, jadilah padaku menurut firman-Mu, ya perkataanmu. Lukas 1:38. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Maria sudah siap sedia akan mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan. Kita perlu siap sedia akan kedatangan Tuhan kepada kita. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita saudara. Kita pikirkan firman Tuhan. Yang pertama kita lihat saudara, kita perlu siap sedia. Jangan kita lalai atau berlenga-lenga lagi dalam hidup kita, dalam iman kita. Kita harus bertekun di dalam iman, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, ambil kesempatan. Yang kedua, pergunakanlah seluruh kesempatan
yang ada pada kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan saudara lalai, jangan kita lalai lagi. Karena Tuhan tidak lama akan datang. Seperti yang dikatakan tadi. Ini yang menyusahkan hati saya, menggerak hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini pada hari ini. Sebagai tanggung jawab saya terhadap semua kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bawalah diri kita kepada Tuhan. Bawalah keluarga kita kepada Tuhan. Berdoa, mohon keampunan daripada Tuhan. Ini yang sangat penting kita lakukan. Bertobatlah dari segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu siapa saudara, dan saudara juga tidak tahu dalam hidup saya. Kita sendiri yang tahu di hadapan Tuhan. Inilah jalannya kita dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Janganlah kita hidup di dalam dosa kita. Kita senang-senang hidup dalam dosa, kita sadar dosa, tidak mau bertobat. Jangan saudara, datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan memberi pengampunan. Bertobatlah dengan secepatnya, sebab kita tidak tahu bila Tuhan akan datang, baik secara umum maupun secara khusus kepada setiap orang. Dan yang terakhir, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Sebenarnya saya mempersiapkan satu nyanyian di sini, tapi biarlah kita mendengar kata lagu ini. Saya baca saja untuk kita lagu. Yaitu berdoalah, berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Janganlah tidur lelap, terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sedar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu, saudara, bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju zirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia. Terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tanda-tanda zaman telah nyatalah. Siapa hidup tanpa peduli apa yang difirmankannya, dia binasa untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, karena firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi satu berkat bagi kami setiap orang. Bapa, pada saat ini hamba berdoa supaya Roh Kudus ambil alih dan pegang firman ini Tuhan, dan masukkannya dalam hati kami masing-masing. Siapapun yang dapat mendengarnya Tuhan di mana saja, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya firman ini Tuhan mendengung dalam hatinya dan berbisik kepadanya, supaya dia melakukan firman ini Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau bekerja. Tuhan, jauhkanlah kami daripada sikap kelalaian. Jangan biar kami berlengah-lengah lagi Tuhan. Biarlah kami ambil setiap kesempatan datang kepada Tuhan mohon pertolongan. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, dan bertobat dari dosa-dosa kami. Kami tidak mau hidup di dalam dosa. Tuhan, Engkau bekerja dalam hati kami masing-masing. Dan kami menyerah hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena hanya Tuhanlah yang kami percaya untuk memimpin kami dalam hidup ini. Terima kasih dan berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita.